umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang bertekad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi jelas teman-teman, Kiai Nur Yahya berdasarkan fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 ini termasuk kelompok yang sesat dan tidak layak diikuti oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Al-Fakir di channel Kang Uce. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten Al-Fakir yang lain. Teman-teman yang sudah support, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, dan senantiasa dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, akhir-akhir ini para YouTuber Aswaja digegerkan dan digemparkan dengan kritik yang tidak berdasar dari Kiai Nur Yahya terhadap teks atau redaksi sholat busyro, yang ternyata bukan sholat busyro yang bermasalah, tapi otak Kiai Nur Yahya yang bermasalah. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Dan ini sudah banyak dijelaskan oleh para YouTuber Aswaja, diantaranya seperti Gus Sani Uye, kemudian Gus Zaini, kemudian ada Gus Ahdi Afandi, dan juga Kang Ufik misalnya. Itu sudah banyak dibahas oleh beliau-beliau, ya, termasuk Al-Fakir sendiri. Dan ternyata teman-teman, tidak mengherankan kenapa beliau begitu semangat mengkritik hal-hal yang berkaitan dengan para habaib, teman-teman. Ternyata beliau ini memiliki pemahaman pluralisme atau pluralisme, teman-teman, di mana beliau menganggap semua agama sama, semua agama akan masuk surga. Dan ini juga sudah dibongkar oleh Gus Sani Uye di konten terbaru beliau. Dari sini kita bisa menyimpulkan bagaimana pemahaman Kiai Nur Yahya. Layakkah beliau dijadikan sebagai panutan dalam agama? Silahkan teman-teman menilai sendiri. Baik teman-teman, hal ini beliau ungkapkan sendiri ya di dalam konten beliau. Coba kita lihat dulu seperti apa video beliau yang mengklaim bahwa semua agama itu masuk surga. Umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang bertekad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah, begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Waduh. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas. Jangan kita kapling milik sendiri. Terlalu sempit lah surga itu nanti kalau hanya untuk milik kita saja. Ya, apakah Ustadz ini ngawur atau bagaimana ya? Yang ngendiko seperti ini bukan saya, Gusti Allah sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, ini ayat yang tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun di dalam Al-Quran atau dimansuh oleh hadis apapun redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya. Nah, sudah jelas ya teman-teman bagaimana pemahaman beliau, dan di sini beliau berdalil dengan surah Al-Baqarah ayat 62 sebagaimana memang yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman pluralisme ya, atau liberalisme malah ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi beliau berdalil menggunakan ayat ini.
Ya, dan beliau bilang, ini agak menggelitik ya, beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun dan hadis manapun, teman-teman. Kita cek apakah yang beliau sampaikan ini benar. Salah satunya, mari sama-sama kita cek di dalam tafsir Al-Qurtubi, di mana Al-Imam Al-Qurtubi menyimpulkan bahwa ayat ini paling tidak ada dua pendapat para ulama ya secara umum. Yang pertama, ayat ini sudah dinasakh atau mansuh ya. Kemudian yang kedua tidak dimansuh, namun maknanya tidak sama dengan klaim Kiai Nur Ihya. Coba perhatikan teman-teman, Ats-Tsaminah ruwiya an Ibnu Abbas. Penjelasan yang ke-8 diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna qaulahu, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, al-ayah mansukhun biqauli ta'ala. Jadi ayat innal ladzina amanu ya wal ladzina hadu dan seterusnya itu dinasakh atau dimansuh oleh ayat wa may yabtaghi ghairal islami dina, teman-teman. Kemudian waqala ghairuhu, sedangkan yang lain berkata laisat bimansukhatin, ayat ini tidak dimansuh. Akan tetapi perhatikan penjelasannya, wahya fi man tsabata ala imanihi minal mu'minina bin nabiyyi alaihi salam, yaitu ayat ini berkaitan dengan orang yang imannya itu tetap, dengan orang yang imannya itu kuat, yang percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah khatamun nabiyyin, itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas teman-teman, apa yang beliau sampaikan sama sekali tidak sama dengan apa yang para ulama sampaikan di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian paham pluralisme ini teman-teman ternyata sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 tahun 2005, teman-teman. Silakan diperhatikan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 Munas ke-7 ya MUI 11 2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama. Di sini ya menimbang, mengingat ya. Kemudian ada dalil-dalil yang dituliskan, memperhatikan, menetapkan. Perhatikan teman-teman. Fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Jadi jelas ya, Kiai Nur Ihya ini memiliki pemahaman pluralisme. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Sepakat dalam hal ini ya. Jadi pluralitas itu adalah hal yang menjadi sunnatullah ya. Liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama, Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Dalam hal ini mereka ini ya seperti Mu'tazilah. Jadi yang menilai atau yang menimbang kebenaran itu adalah semata-mata akal, teman-teman. Kalau cocok benar, kalau nggak cocok dengan akal berarti salah, kan begitu. Kemudian sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Nah, ketentuan hukum. Perhatikan teman-teman, di sini poin pentingnya. 1. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Yang ketiga, dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Dan yang terakhir, bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain, ya, atau terjadi pluralitas agama di dalamnya, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1426 Hijriah, 28 Juli 2005 Masehi. Jadi jelas teman-teman, Kiai Nur Ihya berdasarkan fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 ini
termasuk kelompok yang sesat dan tidak layak diikuti oleh masyarakat.